Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Hati kami melimpah dengan sukacita dan ucapan syukur. Kalau malam hari ini 20 tahun sudah Tuhan menyertai pelayanan kami. Tema khotbah pada ulang tahun kita yang ke-20 adalah kobarkan karunia roh. Ya, mari kita sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Mas Joko Wasis akan bacakan untuk kita semua. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 7 demikianlah firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Amin. Nah, saudara perhatikan ayat yang ke-6 dikatakan, karena itulah aku peringatkan kau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kata mengobarkan di sini, oke next, dalam bahasa Inggrisnya stir up. Yang artinya to rekindle the embers, menyalakan bara api, fan the flame, mengipasi kobaran api, ya, keep burning, tetap terbakar. Ya. Oke, ada 3 poin yang bisa kita pelajari cepat saja pada malam hari ini. Yang pertama, agar kita bisa tetap mengobarkan karunia roh yang Tuhan berikan di dalam hidup kita adalah dengan cara mempergunakan karunia roh yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita akan buka 1 Timotius pasal 4 ayat 14 sampai 15. 1 Timotius pasal 4 ayat 14 sampai 15. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Amin. Poin pertama, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, agar kita tetap mengobarkan karunia Roh Kudus yang ada dalam hidup kita adalah jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Ya, kita bisa mengobarkan karunia Roh Kudus yang kita terima dengan mempergunakan karunia yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Karunia untuk kita boleh melayani dengan karunia-karunia Roh yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak mempergunakan karunia yang sudah berikan dalam hidup kita, maka Tuhan akan ambil itu. Ya. Kita lihat perumpamaan talenta. Ya. Ketika orang yang terima 1 talenta, talentanya dikubur, ya, maka pada akhirnya diambil oleh Tuhan dan diberikan kepada orang yang dipercaya oleh Tuhan. Orang yang mau melipat gandakan talenta yang diterima oleh orang tersebut. Ya. Jadi poin pertama, kita harus mempergunakan karunia Roh Kudus yang ada dalam hidup kita agar ya, karunia Roh itu tetap menyala-nyala di dalam hidup kita. Oke, next berikutnya kita akan buka Roma 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Roma pasal 12 ayat 4 sampai 6. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Amin. Amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang Tuhan inginkan bahwa di dalam satu tubuh Kristus, dalam sebuah gereja lokal, ya, 9 karunia roh yang tercatat dalam 1 Korintus pasal 12,
itu bekerja bersama-sama. Karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia mengadakan mujizat, karunia menyembuhkan orang sakit, karunia iman, karunia membedakan roh, menafsirkan bahasa roh dan sebagainya. Ada 9 karunia roh yang tercatat dalam 1 Korintus pasal 12. Dan Tuhan rindu bahwa 9 karunia itu bekerja bersama-sama di dalam sebuah gereja lokal. Namun sangat disayangkan sampai hari ini saya belum pernah melihat ada 9 karunia roh bekerja bersama-sama dalam sebuah gereja lokal. Itu hanya terjadi pada zamannya bapak-bapak gereja. Itu hanya terjadi ketika jemaat mula-mula dirintis oleh para rasul. Tetapi hari ini kita lihat, mana 9 karunia roh bekerja bersama-sama. Mana karunia mujizat, mana karunia kesembuhan ilahi. Kita tidak melihat apa yang terjadi pada gereja mula-mula yang dirintis oleh para rasul. Dan Tuhan rindu 9 karunia roh itu bekerja bersama-sama di dalam sebuah gereja lokal. Saya percaya akan datang saatnya ketika Tuhan mencurahkan hujan akhirnya. Maka 9 karunia roh itu akan bekerja bersama-sama di dalam sebuah gereja lokal. Dan ketika itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, visi House of Miracle, visi House of Healing, visi House of Restoration itu akan terjadi. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya. Dan ketika visi House of Miracle itu terjadi, maka secara otomatis akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Akan ada banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus karena melihat kuasa mujizat Tuhan luar biasa. Oleh sebab itu mari kita rindu bahwa kita berjalan menuju ke sana agar 9 karunia roh itu boleh bekerja bersama-sama dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, next berikutnya. Agar karunia roh tetap berkorban dalam hati kita adalah membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, kita baca Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Amin. Ya. Caranya agar kita bisa mengobarkan karunia roh yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah bergaul intim dengan Tuhan. Ya, kita contoh melihat Henok hidup bergaul dengan Allah. Selama 300 tahun Henok hidup bergaul dengan Allah. Hubungan intim bersama dengan Allah Bapa kita di surga. Sampai pada akhirnya Henok, apa yang terjadi? Dia diangkat ke surga. Jadi rupanya nanti salah satu syarat untuk kita besok boleh mengalami rapture adalah hidup bergaul dengan Tuhan. Engkau yang tidak suka berdoa, engkau yang tidak suka menyembah Tuhan, engkau yang tidak suka dekat tinggal dalam hadirat Tuhan. Hati-hati, bisa tertinggal saat pengangkatan gereja terjadi. Hidup bergaul dengan Tuhan, kekristenan bicara soal hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Banyak orang berkata, katanya perjanjian lama dan perjanjian baru itu bertentangan. Saya katakan tidak sama sekali. Akan saya buktikan. Ya. Coba kita akan buka di dalam next 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-34. 1 Tawarik pasal 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Ya. Saudara, kata bersyukur di dalam ayat ini dalam bahasa aslinya adalah yada. Yada diartikan, diterjemahkan dalam bahasa Inggris to praise, to give thanks, bersyukur, memuji Tuhan. Tetapi kata yang sama yada juga dipakai dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-1.
Kejadian pasal 4 ayat yang 1, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Amin. Nah, saudara perhatikan Kejadian pasal 4 ayat yang ke-1. Kemudian manusia itu bersetubuh. Ya. Saudara garis bawah kata bersetubuh. Itu dalam bahasa Ibrani-nya kata yang sama dikatakan untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan, yaitu yada. Loh, apa artinya? Artinya menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Itu sama dengan orang yang berhubungan intim antar pasangan suami dan istri. Di sini Alkitab ingin mengatakan dalam kitab Perjanjian Lama bahwa hubungan antara Tuhan dengan manusia seperti hubungan suami istri. Yada bersetubuh, yada juga memuji dan menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Nah, kalau kita tarik benang merahnya ya, dengan kitab Perjanjian Baru sama enggak? Sama. Dalam kitab Perjanjian Baru kita orang-orang percaya gereja Tuhan disebut mempelai Kristus. Dan Tuhan Yesus disebut mempelai pria. Dan satu ketika kelak nanti kita akan dipertemukan dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Saat kapan? Saat rapture. Nah, kembali ada benang merahnya antara kitab Perjanjian Lama dengan kitab Perjanjian Baru. Hubungan antara Tuhan dengan umatnya, Tuhan Yesus dengan gerejanya, seperti mempelai pria dengan mempelai wanita. Bahkan kata menyembah dalam bahasa Yunani proskuneo yang berarti bercium-ciuman. Kita lihat Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru tidak bertentangan. Kalau kita bisa mengerti, memahami cara menafsirkan kitab Perjanjian Lama. Nah, itu sebabnya poin kedua adalah memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan Yesus. Itu membuat api Roh Kudus di dalam diri kita itu tetap menyala-nyala. Next berikutnya. Apakah kita perlu berdoa bahasa roh setiap hari? Ya. Kita akan belajar 1 Korintus pasal 14 ayat 14 sampai 15. Apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus? 1 Korintus pasal 14 ayat 14 sampai 15. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Amin. Ya, di sini dengan jelas bahwa Paulus tidak anti bahasa roh, Bapak Ibu. Justru sebaliknya, ya, saudara perhatikan ayat ini. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Dari ayat ini kita bisa melihat ada dua jenis cara kita berdoa. Yang pertama adalah berdoa dengan bahasa roh. Pada saat kita berdoa dengan bahasa roh, yang berdoa siapa? Ada roh kita, tetapi akal budi kita, jiwa kita tidak berdoa. Dan sebaliknya ketika kita berdoa dengan akal budi kita, berdoa dengan jiwa kita, maka roh kita tidak berdoa. Itu kata Paulus dengan jelas. Ya. Apa itu berdoa dengan akal budi? Berdoa dengan akal budi adalah berdoa pakai bahasa Indonesia, bahasa yang kita kenal. Kalau orang Amerika pakai bahasa Inggris, orang China pakai bahasa Mandarin. Ya. Itu berdoa dengan jiwa, dengan akal budi. Nah pada saat kita berdoa dengan akal budi kita, dengan jiwa kita pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Mandarin, maka roh kita tidak berdoa kata Paulus. Dan sebaliknya ketika orang berdoa dalam bahasa roh, ya akal budinya tidak berdoa, jiwanya tidak berdoa, tetapi rohnya yang berdoa kepada Tuhan. Lalu Paulus menyimpulkan 15, jadi apa yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ya. Dengan jelas Paulus katakan, aku akan berdoa dalam bahasa roh, berdoa juga dalam
bahasa Indonesia yang kita mengerti. Menyanyi di dalam rohku dan juga menyanyi dengan akal budiku. Ku nyanyi hosana bagi rajaku yang duduk di tata. Ini menyanyi dengan bahasa akal budi, dengan bahasa Indonesia. Ya. Paulus juga katakan, aku juga akan menyanyi dengan rohku. Itu yang Paulus katakan. Ya. Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku juga akan berdoa dengan akal budiku. Jadi jelas bahwa Paulus di sini tidak pernah anti bahasa roh. Bahkan dia memerintahkan kita orang-orang percaya untuk berdoa dalam bahasa roh dan juga berdoa dengan akal budi, memakai bahasa Indonesia, bahasa yang kita kenal. Ya. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir adalah agar roh kita tetap menyala-nyala. Mari kita meresponi karunia Roh Kudus dengan hidup dalam kekudusan. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Kita responi karena Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Dengan cara apa? Hidup di dalam kekudusan. Saya enggak cuma ngajarin ya jemaat saya ngeroh saja. Ya, berdoa dalam bahasa roh, bernubuat, terima penglihatan, enggak cuma itu. Tetapi saya juga mengajarkan agar kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita hidup dalam kekudusan. Sebab tanpa kekudusan kita tidak akan dapat bisa melihat Tuhan. Ya, tentu saja melihat Tuhan di sini bukan secara fisik, tetapi kita tidak akan bisa melihat pertolongan Tuhan. Kita tidak akan bisa melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah bisa melihat perkara-perkara yang ajaib terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak hidup dalam kekudusan. Ya. Burung merpati itu konon punya sayap 9 helai di kanan, 9 helai di sebelah kirinya. Ya. Ini melambangkan 9 karunia Roh Kudus yang tercatat dalam 1 Korintus pasal 12 dan juga 9 buah roh yang ada dalam Galatia 5 ayat 22. Supaya burung merpati tersebut bisa terbang dengan baik, maka antara sayap kanan dan sayap kiri harus seimbang. Ya. Apa artinya kalau kita mempergunakan karunia Roh Kudus berbahasa roh ya, mendoakan orang sakit sembuh, mengusir setan, ya, bernubuat. Tetapi di satu sisi lain kita juga harus menghasilkan buah-buah roh yang baik. Damai, sejahtera, kasih, sukacita, kesetiaan, kebaikan, kemurahan hati, penguasaan diri dan lain sebagainya. Harus seimbang. Makanya saya seringkali mendengarkan orang berkata, ya, buat apa bahasa roh? Kayaknya bahasa rohnya kenceng, tetapi jinahnya juga kenceng. Buat apa bahasa roh? Kalau bahasa rohnya kenceng, nipu orangnya juga kenceng. Ya. Nanti dulu. Tolong jangan disalahkan bahasa rohnya. Dan itu terjadi hanya beberapa orang, Bapak Ibu. Ya. Kalaupun ada orang-orang Kristen yang berbahasa roh jatuh dalam dosa, itu hanya beberapa orang. Masih banyak orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang berbahasa roh, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kekudusan. Jadi jangan disalahkan bahasa rohnya. Ya. Jangan terus gara-gara orang yang berbahasa roh hidup dalam perzinahan, terus bahasa rohnya dihujat, bahasa roh itu sesat. Salah. Ya, enggak benar ini. Bahasa itu sangat-sangat penting. Hamba Tuhan kalau belum pernah masuk di dunia roh, ya, enggak bisa ngomong bahasa roh itu enggak berguna. Betul, ya. Tetapi kalau orang sudah masuk dunia roh, dia akan mengerti bahwa bahasa itu sangat penting. Ya, itu cara mengubarkan karunia roh yang ada pada kita. Oke, setelah kita akan melihat sebuah berita yang menarik. Ya, gambarnya bisa ditayangkan. Saya bisa baca. Babak baru perdamaian di Timur Tengah. Saudara,
Apa artinya ini? Ujung-ujungnya bangsa Israel melakukan semua tindakan tersebut. Ujung-ujungnya apa? Pembangunan bait Allah yang ketiga. Dan ini sedang terjadi di depan mata kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat singkat. Damai, peace. Dengan satu tujuan, bait Allah ketiga akan segera dibangun. Dan kalau bait Allah yang ketiga itu sudah dibangun, maka kedatangan Tuhan Yesus hanya menghitung hari. Oleh sebab itu persiapkan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Persiapkan hidup kita. Agar pada saat Tuhan Yesus datang untuk kedua kali kita menjadi bagian orang-orang Kristen yang siap menjadi mempelai Kristus. Ya. Oke, saya undang para pemain musik, worship leaders kembali ke atas mimbar. Ya. Saya akan akhiri khotbah saya dengan closing statement saya. Pada saat kita mengobarkan karunia roh yang ada pada kita, maka suatu saat 9 karunia roh bekerja bersama-sama di gereja kita. Sehingga visi gereja House of Miracle, House of Healing akan terjadi. Dan banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya.